Penangkapan pencuri ponsel di Bandar Lampung berlangsung dramatis. Tersangka sempat menceburkan diri ke pinggir laut saat akan ditangkap setelah kepergok mencuri 2 ponsel. Wali Kota Bengkulu memastikan lansia yang terhapus dari data bansos akan kembali menerima bantuan sosial. Dua kelompok massa melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumsel. Mereka menuntut keberlanjutan program MBG dan mendukung program pemerintah. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Melanie Safitri, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Lampung. Penangkapan pencuri ponsel di Bandar Lampung berlangsung dramatis. Tersangka sempat menceburkan diri ke pinggir laut saat akan ditangkap setelah kepergok mencuri 2 ponsel. Polisi mengevakuasi seorang pria yang menceburkan diri ke laut di Teluk Bone, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Ia berusaha melarikan diri setelah diduga mencuri 2 ponsel milik warga. Saat patroli, polisi mendengar teriakan korban dan segera melakukan pengejaran. Meski sempat menceburkan diri ke laut, tersangka akhirnya diringkus. Dari tersangka, polisi menyita 2 ponsel milik korban. Karena perbuatannya, tersangka terancam hukuman paling lama 5 tahun penjara. Terduga pelaku ini ternyata lari ke dalam rumah salah satu masyarakat. Dengan terlebih dahulu dia menaruh handphone yang dari hasil pencurian ini, dia menumpuk di kamar mandi. Nah, saat setelah itu anggota langsung melakukan upaya mengamankan untuk menghindari dari masa nanti. Jadi kita amankan terlebih dahulu. Namun pada saat kita mau bawa ke dalam kendaraan, si terduga pelaku ini berusaha untuk melarikan diri, masuk ke dalam laut atau nyemplung ke pinggiran laut. Beralih ke Babel, saudara, satu mobil terbakar di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik itu sempat membuat khawatir warga dan pengguna jalan karena api cepat membesar. Terjadi kebakaran di depan sebuah sedan terbakar di Jalan Jenderal Sudirman, Pangkal Pinang, Selasa siang. Api cepat membesar dan menghanguskan sebagian besar mobil. Menurut warga, api pertama kali terlihat dari bagian depan bawah mobil. Menyadari hal itu, pengemudi menepikan kendaraan dan menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api. Namun, kendaraan mengalami kerusakan parah pada bagian depan hingga kabin. Dugaan sementara, kebakaran dipicu konsleting pada sistem kelistrikan. Penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kendaraan kemudian dievakuasi untuk mengurai kemacetan di lokasi kejadian. di mesin di bawah. Di bawah ya. Di bawah bumper. Di bawah siap. Kelihatan pertama itu pemilik kendaraan itu udah berusaha semaksimal mungkin untuk memadamkan api tersebut. Ya. Cuman saya teriak dari jauh, jangan pak, lari. Maksud saya itu mengamankan diri lah, nggak perlu lagi ini karena api itu sudah semakin membesar. Mobil tersebut menepi dan melihat memang ada percikan api dari arah bawah mobil, dan mobil sopir tersebut langsung keluar mobil dan menyelamatkan diri, dan seketika itu juga mobil atau api tersebut membesar. Jadi untuk sementara tindak lanjutnya Polres Pangkal Pinang akan melakukan dirikan sehubungan dengan kasus tersebut. Kita kembali ke Lampung, saudara. 2 wanita melakukan pencurian di sebuah toko sembako di Bandar Lampung. Keduanya memanfaatkan keramaian pembeli untuk mengambil barang dan melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap karyawan toko. Aksi pencurian terjadi di sebuah minimarket di Jalan Jalur 2, Perumahan Bukit Kemiling, Permai, Kota Bandar Lampung.
Dalam rekaman CCTV, 2 perempuan membawa kabur sejumlah barang saat kasir sedang sibuk melayani pengunjung. Saat ditangkap, keduanya kedapatan menyembunyikan berbagai barang kebutuhan rumah tangga, mulai sabun mandi, minyak goreng, hingga kopi bubuk. Hasil pemeriksaan, aksi ini melibatkan 3 pelaku dengan peran berbeda. 2 perempuan masuk ke dalam toko, sedangkan 1 lainnya menunggu di kendaraan. Polisi menyebut ketiga pelaku diduga kerap melakukan aksi serupa di sejumlah minimarket di Bandar Lampung. Tersangka terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Kalau untuk tidak dijual lagi itu sepertinya tidak, karena menurut pengakuannya untuk keperluan sehari-hari. Untuk itu kami masih melakukan pengembangan. Apakah memang hanya di Kemiling saja mereka melakukan mapping? Nanti untuk selanjutnya mungkin yang pertama yaitu saya tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak Kapolres bahwasannya ada salah satu pelaku berinisial NOS pernah melakukan juga atau pernah melaksanakan kegiatan tersebut yaitu di daerah Kedaton yaitu MBK. Untuk yang kedua yaitu di Kemiling pada saat ini yang kami 2 kelompok massa melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumsel. Mereka menuntut keberlanjutan program MBG dan mendukung program pemerintah. Dua kelompok massa dari Forum Masyarakat Sumsel dan Aliansi Masyarakat Bersatu melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumatera Selatan Selasa pagi. Massa menuntut keberlanjutan program makan bergizi gratis dan mendukung program pemerintah. Dalam orasinya, massa menyebut program MBG yang sudah berjalan sebelumnya sudah memberi dampak pada anak, ibu hamil, dan balita dan harus dilanjutkan. Selain itu, program pemerintah saat ini dinilai massa pengunjuk rasa untuk kepentingan rakyat dan harus didukung serta dilanjutkan. Massa membubarkan diri setelah tuntutan mereka diterima salah satu DPRD Sumsel untuk disampaikan pada pemerintah pusat. Ini sebenarnya ketidakpahaman. Ini sebenarnya selain ketidakpahaman, ada pihak-pihak yang membonceng. Artinya orang-orang yang punya kepentingan bisnisnya terganggu, sehingga ini mengakibatkan mereka bermain di belakang. Nah, itulah yang membuat masyarakat di mindsetnya dibuat kayak di media massa ini seperti seolah-olah Pak Prabowo ini tidak berada di kepentingan masyarakat, di kepentingan rakyat. Pada Prabowo kepentingan rakyat diutamakan, mulai dari hilir sampai ke hulu. Yang masih jadi sorotan, Wali Kota Bengkulu mendatangi kediaman lansia yang kehilangan bantuan sosial setelah namanya tidak lagi terdata sebagai penerima manfaat. Wali Kota meminta maaf dan memastikan warga akan kembali penerima bantuan sosial. Usai viral di media sosial, Tukiem, 74 tahun, warga Kelurahan Padang Jati, Kota Bengkulu, yang sempat terhapus dari daftar penerima bansos, didatangi Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi. Wali Kota meminta maaf atas kesalahan administrasi yang melibatkan oknum ASN Pemkot yang diduga menggunakan identitas Tukiem untuk kepentingan pendaftaran sekolah anaknya, sehingga namanya terhapus dari data bansos. Dalam kunjungan itu, Tukiem juga menerima bantuan sembako dan sejumlah bantuan tunai sebagai bentuk perhatian Pemkot Bengkulu. Pemerintah kota memastikan Tukiem akan diajukan kembali sebagai penerima bantuan sosial melalui Dinas Sosial Kota Bengkulu. Saya selaku wali kota minta maaf kepada Mbah Tukiem karena dampak dari kakaknya ditumpangi tersebut, PKH-nya diputus. Ibu Kadis Sosial sudah mengusulkan kembali, disalahkan kepada Pak Seda. Saya minta juga kawal semuanya. Dan ini hikmahnya banyak. Apa hikmahnya? Karena Mbah ini kemarin viral, kemudian ada juga terkait dengan Pemkot, saya digerakkan Allah untuk datang ke rumah Mbah ini. Setelah jeda saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, dampak El Nino mulai dirasakan petani di Lampung. Kekurangan pasokan air mengancam tanaman dan meningkatkan risiko gagal panen.
Petani di Natar, Lampung Selatan khawatir menyusul kekeringan yang mengancam lahan sawah dan berpotensi menyebabkan gagal panen. Sebagian besar sawah di kawasan ini masih mengandalkan air hujan. Dalam sebulan terakhir, curah hujan minim membuat lahan mulai mengering. Akibatnya, tanaman padi berusia sekitar 25 hari mulai mengering dan mati akibat kekurangan air. Untuk menyelamatkan tanaman, petani terpaksa mengoperasikan pompa air dengan biaya tambahan, termasuk pembelian bahan bakar agar sawah tetap teraliri air. Ya ini kalau ada hujan kan hujan, kalau enggak ya ini nyedot-nyedot kayak gini. Iya. Terus tanamannya gimana nih? Udah umur berapa dari tanam? Ini ditanam udah 25 hari, Pak. Ini tanam itu kan masih ada air bulan 6 apa 5 tuh. Bulan 5 kan masih ada air sampai bulan 6 ya, Pak ya. Ya ini sampai sekarang ini terus nggak ada hujan. Sementara itu, rangkaian Hari Bayangkara ke-80, Polda Sumatera Selatan menggelar bakti sosial dan layanan kesehatan gratis yang disambut antusias warga di Palembang. Senyum hangat anggota Polri menyambut warga yang datang ke layanan kesehatan gratis Polda Sumatera Selatan di lapangan Pakri Palembang dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Warga membadati lokasi untuk mendapatkan beragam layanan kesehatan, mulai pemeriksaan umum, mata, gigi, THT, penyakit dalam, donor darah, hitan massal, hingga pemeriksaan ibu dan anak. Kita juga melaksanakan pemeriksaan ke tempat-tempat seperti pesantren, kemudian pengumuman dari daerah masjid, pemukiman panitia kita yang seleksi anak-anak yang stunting. Juga kita melaksanakan kegiatan KIA, kesehatan ibu dan anak terhadap ibu-ibu dengan resiko kehamilan yang tinggi. Menghadirkan kurang lebih 1.500 paket sembako yang diberikan kepada para yang dibawa oleh para babin yang kurang mampu, ojol, tukang marbot masjid, tukang sampah dari Pak Kapolda Sumatera Selatan. Kegiatan digelar untuk memperluas akses layanan kesehatan, khususnya masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjadi wujud kepedulian Polri. Ya, beras. Apa lagi? Beras 5 kilo, minyak, gula pasir. Ya, alhamdulillah sih. Kitanya senang ya, cuma namanya bersyukurlah dapat nasi. Ya, kita itu selamat mengucapkan Polri kan, semoga dia sehat selalu. Sukses selalu. Sukses selalu. Berbakti kepada rakyat, itu aja. Selain layanan kesehatan, Polda Sumatera Selatan juga menyalurkan paket sembako bagi warga kurang mampu, agar peringatan Hari Bayangkara memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung warga. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang menyalurkan bantuan pada penerima zakat lewat Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang lewat Basnas menyalurkan bantuan pada golongan mustahik di Kota Palembang. Bantuan yang disalurkan berupa uang tunai dan kebutuhan dasar, termasuk perlengkapan sekolah hingga sepeda listrik. Pemkot Palembang mendorong seluruh dinas untuk bersama dengan Basnas dalam menjalankan program ini. Basnas menyebut penyaluran ini menggunakan 5 program unggulan Pemkot, yaitu Palembang Sehat, Cerdas, Makmur, Peduli, dan Takwa, dengan total bantuan lebih dari 100 juta rupiah. Harapan saya seluruh ASN, baik PNS maupun P3K bisa menyalurkan zakat infak dan sedekahnya melalui Basnas Kota sehingga kebutuhannya bisa dimanfaatkan bagi masyarakat kaum duafa, kaum musadafin dan juga masyarakat marginal di tingkat grassroots. Nominalnya di atas 100 juta total seluruhnya, karena ada bantuan kesehatan itu lumayan mahal ya. Bukannya dia beli obat-obat di luar BPJS. Nah, ada kayak kaki palsu yang memang tidak tercover BPJS, kita bantu. Sepeda motor milik seorang mahasiswi di Palembang raib dicuri saat terparkir di rumah kos. Korban terpaksa menambah biaya transportasi ke kampus akibat peristiwa tersebut. Pencurian sepeda motor terekam CCTV dialami seorang mahasiswi di indekosnya di Jalan Geria Sejahtera Opi, Rambutan, Banyuasin. Dalam rekaman CCTV, 2 pelaku terlihat berbagi tugas, satu mencuri motor dan satu lainnya mengawasi situasi di sekitar lokasi.
Mereka diduga memanfaatkan pintu pagar kos yang tidak terkunci sehingga leluasa masuk ke area parkir. Dalam waktu cepat, kedua pelaku membawa kabur sepeda motor korban. Mengetahui kendaraannya hilang, korban melaporkan ke Polda Sumatera Selatan. Akibat kejadian itu, korban terpaksa menambah biaya transportasi untuk berangkat kuliah. Lagi di dalam kos, itu beberes nak pergi kuliah, beringkes kamar, lagi mandi. Terus tuh sekitar turun tuh jam 9. Pas jam 9 turun, motor tuh udah kate lagi sudah. Tidak terdengar apa itu suara? Tidak, soalnya di atas. Yang terekam CCTV ada berapa deh? Ada uang 2. Yang satu? Yang satu nunggu motor sama jago yang di depan. Nah yang sikoknya, yang dibonceng, dia masuk. Pelan-pelan dibukanya pagar itu. Habis itu langsung belok ke kanan dia. Latihan tempur Kopassus di sekitar Danau Dendam Tak Sudah, Kota Bengkulu menjadi perhatian warga. Latihan terbuka ini menjadi yang pertama digelar di wilayah tersebut. Latihan tempur Kopassus di persawahan sekitar Danau Dendam Tak Sudah, Kota Bengkulu menyita antusias warga. Area yang biasanya dilalui kendaraan berubah padat dipenuhi warga yang menyaksikan aksi pasukan baret merah itu. Latihan dimulai dengan terjun payung yang mendarat di persawahan, dilanjutkan skenario penyelamatan sandera. Suasana semakin menegangkan saat terjadi kontak tembak dan beberapa letusan yang menambah antusiasme warga. Secara anak saya juga dari Akmil 2024, jadi saya ikut bangga dengan TNI. TNI, wis oke. Ini dengan adanya gelaran ini di Bengkulu ini tanggapan kita seperti apa sih? Oh, bagus sekali. Jadi masyarakat Bengkulu bisa tahu bagaimana gigihnya TNI berlatih, anak-anak negara dengan kuat berlatih. Pokoknya TNI oke. Latihan ini merupakan simulasi penanganan ancaman separatisme sebagai bagian dari tugas Kopassus dalam menjaga NKRI. Latihan digelar terbuka agar warga dapat mengetahui peran dan kemampuan pasukan elit TNI AD itu. Jadi kita tadi sudah melaksanakan latihan simulasi untuk pendaratan pasukan besar yang mana memang daerah Bengkulu ini disimulasikan dikuasai oleh musuh yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Jadi kita pasukan dari pusat, dari Kopassus, dari Jakarta, dari Serang diterjunkan di Bengkulu untuk membebaskan daerah atau wilayah yang dikuasai oleh musuh tadi. Latihan digelar 2 tahap, dengan puncaknya direncanakan di halaman kantor Gubernur Bengkulu pada 25 Juni mendatang. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Kami jeda sejenak, saudara. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Melanie Safitri masih bersama Anda di Kompas Pagi. Saudara, permintaan jasa jahit seragam sekolah di Bandar Lampung meningkat menjelang tahun ajaran baru. Warga memilih menjahit pada penjahit agar lebih sesuai kebutuhan. Menjelang tahun ajaran baru, pesanan seragam sekolah di sejumlah jasa jahit di Bandar Lampung meningkat. Salah satunya di perumahan Bukit Kebiling Permai yang kebanjiran pesanan seragam untuk siswa SD hingga SMA. Banyak orang tua datang lebih awal membawa anak mereka agar ukuran seragam pas dan selesai sebelum hari pertama masuk sekolah. Selain dapat menyesuaikan ukuran, penjahit seragam juga memberi kebebasan memilih kualitas bahan sesuai kebutuhan. Baju yang kita pesan baju apa aja, Nom? Tadi? OSIS. Oh, OSIS. Olahraga. Maksudnya ada iyalah, namanya buat anak kan. Nanti kalau udah dadakan kan tabakan kita ya, gitu ya, Pak? ada ininya. Kan? Oh iya. Makanya kita dari sekarang ya, Pak. Iya. Dari Bengkulu, saudara, seorang lansia di Kota Bengkulu tercoret dari daftar penerima bantuan sosial karena data kartu keluarga terindikasi bermasalah saat pengambilan bantuan. Belakangan diketahui kakak lansia tersebut digunakan oknum lurah untuk pendaftaran sekolah anaknya. Tukiem, 74 tahun, warga Padangjati, Kota Bengkulu, tercoret dari daftar penerima bantuan sosial akibat data kartu keluarganya bermasalah. Kejadian ini terungkap saat ia akan mengambil bansos, namun ditolak karena terdapat identitas asing yang tercatat dalam data kependudukannya. Tukiem kemudian melaporkan ke dinas terkait,
dan mencari penjelasan atas ketidaksesuaian data yang merugikannya. Hasil penelusuran menyebutkan adanya penyalahgunaan identitas oknum lurah untuk keperluan pendaftaran sekolah anak melalui jalur domisili. Dari wakil PKH. Oh, dari PKH. Oh, wakil PKH tunjukkan saya ini. Aku kan saudara PNS kan gitu. Terus gitu pakai capel ke Siska tuh. Dapatlah nenek bantuan tuh. Tidak dapat. Karena yang orang itu tuh ternyata anak PNS ya, Bu. Iya, anak PNS. Kau punya anak PNS. Kaget. Kaget aku. Langsung pakai capel ke Siska. Oh, damping PKH ya. Setelah ramai, oknum lurah di Kota Bengkulu meminta maaf serta berjanji menanggung kerugian Tukiem hingga bantuan kembali diterima. Mungkin kedepannya mungkin bisa menjalin silaturahmi lebih baik lagi kan, agar mungkin saya ada sedikit rezeki mungkin bisa membantu Bude. Kita tahu kan dari bantuannya saya sendiri yang menalanginya kan, untuk yang terhambat kemarin sudah saya kasih, terus mungkin untuk bulan berikutnya saya masih nalangi sampai nama Bude ini dapat lagi langsung. Pemerintah Kota Bengkulu memastikan melakukan investigasi melalui inspektorat dan menegaskan akan memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran. Saya akan nanti memerintahkan inspektorat untuk melakukan investigasi. Bila mana memang ditemukan pelanggaran hukum, ya kan tidak ada yang kebal hukum. Jadi sejauh mana tingkat pelanggarannya, saya masih menunggu teori. Tapi intinya kalau ada pelanggaran, kesalahan itu ada. Pemkot juga memastikan Tukiem akan kembali masuk dalam daftar penerima bantuan sosial. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Masa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Jambi melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Provinsi Jambi. Aksi ini menuntut agar program MBG tetap dilanjutkan. Masa dari Aliansi Masyarakat Jambi berjalan kaki dari Kompleks Perkantoran Gubernur menuju DPRD Provinsi Jambi. Mereka menuntut program makan bergizi gratis tetap dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat untuk gizi anak sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja dan perekonomian masyarakat. Menyikapi tuntutan tersebut, pimpinan DPRD Provinsi Jambi menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program. Aksi berakhir setelah tuntutan massa diterima serta ditandatangani pimpinan DPRD Provinsi Jambi. Yang jelas kenapa MBG ini harus dilanjutkan, yang pertama ada gizi anak Indonesia khususnya masyarakat Provinsi Jambi yang harus kita selamatkan. Dengan adanya MBG ini masyarakat Provinsi Jambi sangat terbantu. Biasanya mereka tidak bawa nasi ke sekolah. Sekarang dengan ada MBG-nya, dengan adanya MBG dia tidak bawa nasi lagi. Harus sudah ada makanan yang harus dia makan di sekolah. Kemudian dengan adanya MBG ini juga ini membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, dengan adanya MBG ini juga ekonomi terbantu, masyarakat UMKM kecil juga merasa terbantu. Ini menjadi kewenangan pemerintah pusat, ya kan? Tapi dampak manfaatnya ke Provinsi Jambi. Saya lah mendata ya, total penerimaan manfaat itu 446.000 jiwa seprovinsi. Bayangkan setiap hari orang itu mendapat makanan yang mana tahu ekonominya yang miskin ekstrim, ya. Bisa sakit mah kalau tidak makan pagi, betul tak? Masa doa MBG mau dihapus? Lanjutkan! Ditlantas Polda Lampung menyalurkan 18.000 liter air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Kabupaten Pesawaran. Aksi ini merupakan rangkaian dari HUT Bayangkara ke-80. Polda Lampung menyalurkan 16.000 liter air bersih pada warga terdampak kekeringan di Desa Negeri Sakti, Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Warga pun antusias mengantri membawa berbagai tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai memasak hingga MCK. Kegiatan ini menjadi kepedulian Polri pada warga terdampak kekeringan sekaligus rangkaian dari peringatan HUT Bayangkara ke-80. Bantuan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di tengah kekeringan. Ini berlanjut terus hingga akhir kemarau. Dan juga bukan hanya di Telantas Polda Lampung melaksanakan
tetapi juga di seluruh Polres membahu-membahu, gotong royong bersama-sama membantu masyarakat. Rumput lapangan Stadion Kamboja Palembang akan segera diperbaiki. Selain itu, di sekeliling pinggir lapangan akan dibangun lintasan lari. Stadion Kamboja Palembang akan menjalani pembenahan. Rumput lapangan kurang baik akan diganti dengan rumput Jepang. Proses perbaikan dijadwalkan dimulai Agustus. Pekerjaan diperkirakan berlangsung selama 6 bulan. Selama masa perbaikan, seluruh aktivitas sepak bola di stadion ini akan dialihkan sementara ke lapangan Hatta. Tak hanya itu, kawasan stadion juga akan dilengkapi lintasan lari di sekeliling lapangan untuk menunjang aktivitas olahraga masyarakat. Kita punya lapangan satu lagi kan di lapangan Hatta. Mungkin kita akan tetap pindah ke lapangan Hatta terlebih dahulu untuk kawan-kawan yang latihan di Kamboja. Kita pindah ke sana karena dua lapangan Askot ini kan ada di Kamboja dan di lapangan Hatta. Kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Polisi mengevakuasi seorang pria yang menceburkan diri ke laut di Teluk Bone, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Ia berusaha melarikan diri setelah diduga mencuri 2 ponsel milik warga. Saat patroli, polisi mendengar teriakan korban dan segera melakukan pengejaran. Meski sempat menceburkan diri ke laut, tersangka akhirnya diringkus. Dari tersangka, polisi menyita 2 ponsel milik korban. Karena perbuatannya, tersangka terancam hukuman paling lama 5 tahun penjara. Terduga pelaku ini ternyata lari ke dalam rumah salah satu masyarakat. Dengan terlebih dahulu dia menaruh handphone yang dari hasil pencurian ini, dia nyumput di kamar mandi. Nah, saat setelah itu anggota langsung melakukan upaya mengamankan untuk menghindari dari masa nanti. Jadi kita amankan terlebih dahulu. Namun pada saat kita mau bawa ke dalam kendaraan, si terduga pelaku ini berusaha untuk melarikan diri, masuk ke dalam laut atau nyemplung ke pinggiran laut. Usai viral di media sosial, Tukiem, 74 tahun, warga Kelurahan Padang Jati, Kota Bengkulu, yang sempat terhapus dari daftar penerima bansos, didatangi Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi. Wali Kota meminta maaf atas kesalahan administrasi yang melibatkan oknum ASN Pemkot yang diduga menggunakan identitas Tukiem untuk kepentingan pendaftaran sekolah anaknya, sehingga namanya terhapus dari data bansos. Dalam kunjungan itu, Tukiem juga menerima bantuan sembako dan sejumlah bantuan tunai sebagai bentuk perhatian Pemkot Bengkulu. Pemerintah kota memastikan Tukiem akan diajukan kembali sebagai penerima bantuan sosial melalui Dinas Sosial Kota Bengkulu. Saya selaku wali kota minta maaf kepada Mbah Tukiem karena dampak dari kakaknya ditumpangi tersebut, PKH-nya diputus. Ibu Kadis Sosial sudah mengusulkan kembali, disalahkan kepada Pak Seda. Saya minta juga kawal semuanya. Dan ini hikmahnya banyak. Apa hikmahnya? Karena Mbah ini kemarin viral, kemudian ada juga terkait dengan Pemkot, saya digerakkan Allah untuk datang ke rumah Mbah ini. Dua kelompok massa dari Forum Masyarakat Sumsel dan Aliansi Masyarakat Bersatu melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumatera Selatan Selasa pagi. Massa menuntut keberlanjutan program makan bergizi gratis dan mendukung program pemerintah. Dalam orasinya, massa menyebut program MBG yang sudah berjalan sebelumnya sudah memberi dampak pada anak, ibu hamil, dan balita dan harus dilanjutkan. Selain itu, program pemerintah saat ini dinilai massa pengunjuk rasa untuk kepentingan rakyat dan harus didukung serta dilanjutkan. Massa membubarkan diri setelah tuntutan mereka diterima salah satu DPRD Sumsel untuk disampaikan pada pemerintah pusat.
Ini sebenarnya ketidakpahaman. Ini sebenarnya selain ketidakpahaman, ada pihak-pihak yang membonceng. Artinya orang-orang yang punya kepentingan bisnisnya terganggu, sehingga ini mengakibatkan mereka bermain di belakang. Nah, itulah yang membuat masyarakat di mindsetnya dibuat kayak di media massa ini seperti seolah-olah Pak Prabowo ini tidak berada di kepentingan masyarakat, di kepentingan rakyat. Padahal Prabowo kepentingan rakyat diutamakan, mulai dari hilir sampai ke hulu. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya, saya Melanie Safitri pamit, Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.